Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Ferli Rahmat Budianto, NPM 20541410005 dari kelas PTKA, jurusan Peternakan, Fakultas Pertanian, Universitas Lampung. Kali ini saya akan menjelaskan sel epitel, sistem vaskuler, dan sistem syaraf pada ambing sapi. Yang pertama, sel epitel. Alveoli dan terdiri dari lapisan tunggal sel epitel. Fungsi sel-sel ini memindahkan makanan dari darah dan mengubah menjadi susu, serta mengeluarkan susu ini ke dalam setiap alveolus. Dalam keadaan berkembang penuh saat laktasi, beberapa alveoli berkelompok menjadi lobuli, dan beberapa lobuli bersatu menjadi lobus. Sel ambing adalah pabrik yang sangat teratur dan memiliki tingkat metabolisme tinggi. Ambing menggunakan kira-kira 80% dari total glukosa, asam asetat, dan asam amino darah. Yang pertama, nukleus, inti. Fungsi nukleus sel ambing adalah untuk menyebarkan informasi genetik yang terdapat dalam gen untuk sintesis protein susu dan enzim tertentu. Keadaan ini bertentangan dengan fungsi sperma dan nuklisi ovum yang menyebarkan informasi genetik ke seluruh bagian ternak. Yang kedua, retikulum endoplasma. Organel ini terdiri atas sistem saluran yang terletak di dasar 2/3 sitoplasma sel ambing. mRNA bergerak dari nukleus ke retikulum endoplasmik dan mengerjakan gabungan asam amino menjadi protein susu dan enzim dalam sel ambing. Permukaan beberapa saluran retikulum endoplasmik bertaburkan protein RNA yang disebut ribosom. Ribosom merupakan bagian sintesis protein. Yang ketiga, aparatus Golgi. Aparatus Golgi berfungsi sebagai tempat membungkus protein. Sebagai contoh, Ca dan P ditambahkan ke molekul kasein dan partikel kasein misel dibentuk dalam aparatus Golgi. Sintesis laktosa juga terjadi di dalam aparatus Golgi. Vakuola secretory yang mengandung protein susu, laktosa, dan air berasal dari aparatus Golgi dan muncul ke puncak sel, tempat membran vakuola bertemu dengan membran plasma. Karena itu, membran secretory mengembung terisi membran plasma yang berkurang dengan sekresi butiran lemak. Kandungan sekretori Golgi dilepaskan ke dalam rongga alveolus oleh salah cerna membalik. Yang keempat, mitokondria. Mitokondria sangat banyak terdapat dalam jaringan yang aktif secara metabolis. Karena itu, sel ambing dari sapi laktasi mengandung banyak mitokondria. Walaupun juga ada di sel ambing sapi non-laktasi, mitokondria sering disebut sumber tenaga sel. Karena mitokondria menghasilkan energi yang diperlukan untuk sintesis lemak susu, laktosa, dan protein. Yang kelima, lisosom. Partikel ikat membran ini mengandung enzim pemecah yang jika dikeluarkan menyebabkan pemecahan dan kematian sel. Salah satu mekanismenya adalah karena hormon memelihara sel ambing selagi laktasi. Pemeliharaan ini menstabilkan membran lisosom yang mencegah kebocoran enzim ke dalam sitoplasma. Bila sel mati, enzim ini dilepaskan dan membantu mencerna dan menghilangkan sel dari tubuh. Lisosom terutama aktif saat involusi jaringan ambing seperti yang terjadi pada awal periode kering atau selagi mastitis. Yang keenam, membran seluler. Membran membungkus seluruh organel. Membran yang disebut membran plasma membentuk batas luar seluruh sel ambing. Membran menampakkan kekhasan penting seperti perlakuan bahan kimia ke dalam berbagai bagian sel. Sebagai contoh, zat gizi dari kapiler memasuki sel melalui membran plasma dengan mudah. Kenyataannya, zat gizi dapat dikonsentrasikan berkali-kali. Zat gizi lain yang ada dalam darah tak dapat masuk saat susu berisotonik dengan darah. Susunan individual dalam susu dan darah dalam keadaan tidak berimbang. Contoh, susu mengandung lemak 9 kali lebih banyak, gula 90 kali lebih banyak, kalium 5 kali lebih banyak, fosfor 10 kali lebih banyak, kalsium 13 kali lebih banyak, natrium 1/7 bagian, dan protein setengah bagian darah. 7. Mikrotubula. Mikrotubula penting untuk pembelahan sel, membentuk sel ambing,
dan membantu gerakan vakuola sekretorik ke puncak sel. 8. Sitoplasma. Sitoplasma adalah matriks cairan yang mengandung banyak sel ambing. Sebagian besar material fraksi ini dapat larut, seperti enzim, zat gizi, dan produk makromolekuler. Pemecahan anaerobik, glukosa, sintesis asam lemak, dan pengaktifan asam amino untuk sintesis protein terjadi dalam sitoplasma terlarut. Pemecahan anaerobik glukosa penting terjadi sebelum glukosa dapat dipecah dalam mitokondria untuk menghasilkan energi. Yang kedua, sistem vaskuler. Darah yang mengandung O2 meninggalkan jantung melalui aorta dan kemudian melalui cabang-cabang arteri yang lebih kecil. Darah dibawa ke ambing melalui dua buah arteri, arteri pudenda eksterna, kanan dan kiri. Kedua arteri ini menembus dinding perut melalui kanalis inguinalis. Masing-masing kanan dan kiri masuk ke dalam ambing. Pada saat masuk ke dalam ambing, keduanya berubah menjadi arteria mammaria yang segera bercabang menjadi arteria mammaria cranialis dan caudalis. Kedua cabang ini bercabang-cabang lagi menjadi arteria yang lebih kecil, kemudian membentuk kapiler yang memberi darah ke sel-sel ambing. Venula yang berasal dari kapiler-kapiler dan saling beranastomosa membentuk vena yang menampung darah dari ambing. Pada bagian atas atau puncak ambing, vena membentuk lingkaran vena. Pada tempat ini, darah meninggalkan ambing melalui 3 jalan, yaitu jalan utama atau pertama terdiri atas 2 buah vena pudenda eksterna yang sejajar dengan arteria pudenda eksterna berjalan melalui kanalis inguinalis dan akhirnya menggabungkan diri dengan vena cava yang membawa darah ke jantung. Jalan utama kedua terdiri atas 2 buah vena, yaitu vena abdominalis atau vena mammae kanan dan kiri yang terdapat pada tepi anterior dari kambing. Kedua vena ini berjalan di sepanjang dinding ventral perut berada langsung di bawah kulit. Vena ini masuk ke dalam cavum thoracis pada sumber susu dan akhirnya menggabungkan diri dengan vena cava anterior ke dalam jantung. Jalan ketiga yaitu vena perienalis. Walaupun kecil, merupakan jalan masuk ke dalam tubuh dari ambing melalui pelvis. Yang terakhir, sistem syaraf. Lapisan dalam ambing terdiri atas 2 tipe syaraf, yaitu serabut syaraf afferent atau sensoris dan serabut syaraf efferent atau parasimpatis. Fungsi utama dari serabut syaraf simpatis pada ambing adalah untuk mengontrol penyediaan darah pada ambing dan mendinervasi otot-otot polos yang mengelilingi saluran-saluran susu dan otot-otot sphincter dari puting susu. Rangsangan pada sapi menyebabkan sistem simpatetik menghentikan hormon syaraf epinefrin yang mengecilkan pembuluh darah dan mengurangi produksi susu. Sekian yang saya dapat sampaikan. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Lebih kurangnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.